Kebetulan Bu Setu lagi bangun rumah nih. Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di kelas Bu Setu. Salam kenal untuk kalian yang baru berjumpa dengan Bu Setu alias Serba Tahu. Kali ini saya akan menemani anak-anak semuanya untuk belajar materi tema 7, subtema 3, pembelajaran 3. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua dapat memahami materi ini dengan baik dan agar bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Siapkan cemilan dan catatanmu supaya belajar menjadi menyenangkan. Kita akan belajar dalam 3, 2, 1. Di pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana caranya mengisi kemerdekaan versi para pelajar. Bagi kamu yang ketinggalan materinya, kamu bisa klik video di atas sini ya. Secara umum, mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari loh. Tapi, apakah kamu tahu bagaimanakah Pancasila itu bisa terbentuk? Yuk kita cari tahu sama-sama. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yakni terdapat pada Kitab Nagara Kertagama, karangan Pu Prapanca, dan Kitab Sutasoma, karangan Pu Tantular. Dalam Kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI yang pertama. Ada yang masih ingat BPUPKI itu apa? Kasih komentar di bawah sini ya. Berikut adalah usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Siapa saja ya kira-kira? Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas. Yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Pada hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, IR Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut diusulkan istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea keempat. Kamu masih ingat bukan bunyi dari Pancasila yang biasa diucapkan saat upacara sekolah? Mari kita baca bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia, maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menyikapi pengaruh dan perkembangan iptek. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita akan mencari tahu apa sih peran Pancasila dalam keberagaman bangsa. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Cek. Lanjut. Kita memiliki dasar negara yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa. Sama seperti bangunan rumah, kalau dasarnya kokoh, maka rumahnya juga akan ikut kokoh dan tidak mudah goyang. Cek. Terakhir, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menerima atau menolak pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Oke, cek. Kamu tidak ketinggalan mencatatnya, bukan? Nilai-nilai Pancasila sebenarnya telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam. Sebuah nilai yang menunjukkan adanya perilaku dan sikap kerukunan serta kerjasama dalam masyarakat, yaitu gotong royong. Kebetulan Bu Setu lagi bangun rumah nih. Ada yang mau bantu Bu Setu? Kita bergotong royong. Hehe. Yuk, yang mau bantu Bu Setu bisa datang ke rumah Bu Setu ya nanti. Hehe. Mari kita akhiri dengan mengucap Alhamdulillah. Seperti biasa, bagi yang tidak sempat mencatat karena terlalu asyik menonton video, kamu dapat mengunduh catatan materi pada link di deskripsi di bawah sini. Untuk para guru, PPT ini juga bisa diunduh sebagai bahan ajar untuk siswa-siswanya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa like jika kamu terbantu dengan video ini. Dan subscribe, bagikan ke teman-temanmu yang masih kesulitan belajar daring. Belajar daring gak susah kok. Bu Setu pamit dulu, cek video lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!